Tahapan yang pertama itu adalah pemilihan target, seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa untuk protein target kita dapat mengunduhnya dari database yang sudah tersedia secara online. Jadi berikut ini merupakan tampilan dari halaman protein data bank, jadi bisa diakses secara gratis dari rcsb.org sini. Kemudian kita bisa mencari target-target apa yang kita inginkan di sini. Jadi kita bisa menuliskan di kotak pencarian, misalkan pada tutorial kali ini kita akan mempelajari tentang interaksinya terhadap estrogen reseptor. Jadi kita bisa mengetikkan di sini. Ketika kita mencari estrogen reseptor, maka di sini akan muncul sangat banyak struktur yang tersedia. Di sini sudah tersedia 173.000 struktur yang tersedia. Lalu kita harus melakukan pemilihan terhadap 173.000 struktur tersebut. Dasar pemilihannya itu tergantung pada penelitian yang akan kita kerjakan. Jadi di sini bisa kita pilih, misalkan di sini sudah ada kotak bantuan untuk melakukan pemilihan, diantaranya adalah organismenya. Jadi studi yang akan kita lakukan, studi interaksi atau studi docking yang akan dilakukan itu ditargetkan pada organisme apa. Apabila kita ingin mempelajarinya, misalkan untuk pengembangan senyawa obat, maka kita bisa melakukannya pada Homo sapiens. Jadi kita bisa pilih di sini. Terlihat bahwa untuk Homo sapiens itu jumlahnya lebih sedikit. Jadi hanya ada 52.000 struktur dari yang sebelumnya itu adalah 173.000 struktur. Jadi kita bisa pilih di sini. Kemudian di sini ada taksonominya. Jadi kalau kita ingin mencari juga bisa dari taksonominya atau dari data eksperimentalnya itu data seperti apa. Jadi kompleks yang dideposit di sini tidak semuanya merupakan struktur X-ray. Jadi ada yang didepositkan itu berdasarkan X-ray, ada yang NMR solution, kemudian ada yang dari elektron mikroskopi, ada diffraction, dan yang lainnya. Jadi kita bisa memilih kira-kira dari pilihan yang ada itu struktur mana yang paling sesuai untuk penelitian yang kita kerjakan. Lalu kita bisa memilih apakah kita akan mempelajari protein. Tentu saja protein ini adalah yang paling banyak dieksplor oleh para peneliti, sehingga jumlahnya sangat banyak. Ada juga tentang DNA, RNA, dan yang lainnya. Khususnya untuk struktur kristal sendiri, itu juga kualitasnya macam-macam. Jadi di sini diberikan pilihannya berdasarkan resolusinya. Kita bisa memilih, tapi tidak semua target itu tersedia dari berbagai macam resolusi. Karena di sini yang dicontohkan itu adalah reseptor estrogen, di mana reseptor estrogen itu sudah sangat banyak diteliti, maka struktur kompleks yang tersedia pun juga sudah sangat banyak di depositnya. Makanya di sini keluar berbagai macam pilihan. Di sini juga terlihat bahwa untuk reseptor estrogen itu datanya sudah tersedia sejak tahun 1975 sampai yang terbaru itu ada di sini. Jadi di sini rentangnya memang dibuatkan per 4 tahun. Itu kita bisa lihat semakin lama semakin banyak datanya. Atau ketika kita ingin bekerja dengan enzimatik, kita juga bisa pilih. Kemudian di sini ada berbagai macam pilihan, nanti kita bisa cari. Nanti di sebelah kanan di sini akan muncul list seperti ini, dan ini yang harus kita eksplor lebih lanjut untuk menentukan struktur mana yang paling sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, untuk tutorial kali ini, itu kita akan menggunakan kode PDB-nya 3ERT. Jadi ketika kita menuliskan suatu bentuk laporan resmi dalam bentuk apapun, ketika kita menyatakan suatu studi interaksi seperti ini, kita harus mencantumkan kode PDB-nya, sehingga para pembaca juga bisa mengeksplor lebih jauh, bisa melihat lebih detail terkait dengan data-data yang kita gunakan. Jadi misalkan di sini kita gunakan itu adalah untuk kode 3ERT, apa itu? Namanya sudah diberitahu, jadi namanya adalah Human Estrogen Receptor Alpha Ligand Binding Domain, dan dia terkompleks dengan 4 hidroksi tamoxifen. Jadi di sini sudah ada
identitasnya, baik dari klasifikasinya, organismenya, kemudian diekspresikan di mana, apakah ada mutasi atau tidak, kapan dia didepositkan, dan kapan bisa diakses. Kemudian data ini atau kompleks ini diperoleh dengan cara apa, berapa resolusinya, itu sudah ada informasinya. Kemudian di sini pun ada literatur utamanya, di mana biasanya kita akan sangat banyak mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan kompleks ini di literatur utamanya. Di bawahnya ada informasi terkait dengan makromolekul yang lebih detail. Jadi untuk makromolekulnya itu ternyata pada kompleks ini hanya ada satu rantai, yaitu rantai A. Kemudian ini adalah informasi terkait panjang asam aminonya. Ini adalah organismenya, di sini mutasinya 0. Kalau ada mutasi akan diberikan informasi, misalnya mutasinya 3, 5, atau berapa. Kemudian ini hanya gambarannya, dan kalau ada mutasinya akan diberikan simbol titik di sini. Kemudian di bawahnya ini adalah informasi terkait dengan molekul kecilnya. Jadi kebetulan untuk struktur ini hanya ada satu, yaitu 4-hidroksitamoksifen. Jadi 4-hidroksitamoksifen ini juga merupakan suatu obat yang sudah dipakai secara klinis dan terbukti memiliki afinitas terhadap reseptor estrogen. Jadi di sini ada informasinya dari data pengujian eksperimental dari berbagai sumber. Di sini kenapa nilainya bervariasi? Karena sumbernya itu berbeda-beda, pengujiannya berbeda-beda. Jadi di sini hanya mencantumkan dan menunjukkan bahwa tamoxifen memang memiliki afinitas yang baik terhadap reseptor estrogen. Ini adalah validasi data, khususnya untuk pekerjaan X-ray-nya, informasinya pun sudah diberikan. Nah, jadi pertimbangan ini, data-data ini yang harus kita pertimbangkan dengan sangat baik ketika kita akan memilih target untuk melakukan studi interaksi. Setelah kita memilih protein targetnya, kita bisa mendownload atau mengunduh struktur 3 dimensi dari kompleks ini dengan cara memilih pada download file. Di sini bisa diklik download file, di sini tersedia berbagai macam pilihan. Apakah kita hanya membutuhkan urutan asam aminonya atau yang dikenal dengan pasta sequence, atau kita membutuhkan file strukturnya yang bisa kita buka, bisa kita visualisasikan, kita bisa download dengan format PDB. Jadi untuk mendownload bisa diklik untuk yang PDB format.